Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa. Hari ini Ibu akan memberikan satu contoh materi kita. Kalian harus mengamati terlebih dahulu apa yang akan Ibu tampilkan. Ada lebih dari 150 vaksin COVID yang sedang dikembangkan dari Cina hingga Inggris hingga Amerika Serikat. Semua orang berusaha menemukan obat untuk COVID. Beberapa gagal menemukannya. Tapi yang lain berhasil, seperti vaksin dari Cina ini. Vaksin ini sudah lolos fase pertama dan lolos fase kedua. Artinya sejauh ini semua orang yang menggunakannya aman dari COVID. Dan sekarang vaksin ini dalam fase terakhir, fase ketiga. 15.000 sukarelawan menggunakan vaksin ini di Uni Emirat Arab saat ini. Jika vaksin ini berhasil untuk mereka, vaksin ini lolos fase ketiga, sudah siap untuk seluruh dunia. Tapi untuk saat ini, vaksin ini diuji pada orang-orang berkebangsaan berbeda untuk memastikan vaksin ini baik untuk semua. Dan ketika mereka berhasil, kita akan punya obat untuk COVID. Akhirnya saat vaksin ini berhasil, kita semua akan kembali normal. Tidak lama lagi. Orang-orang ini adalah beberapa yang pertama di dunia dan melakukan tindakan tanpa pamrih. Mereka merelakan waktu dan tubuh mereka atas nama kemanusiaan. Jadi ini adalah vaksin yang dikembangkan di Cina. Vaksin ini cukup bagus, tidak memberikan penyakit, tapi menghasilkan respon kekebalan dalam dirimu yang membuatmu kebal terhadap COVID-19. Ini adalah tes darahku dan vaksinku diberikan di atas sini. Semua baik-baik saja, semua sangat bersemangat. Aku bersemangat untuk pulang. Bagaimana rasanya? Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun aku merasa berguna. Bersemangatlah, karena ada harapan. Lihat saja orang-orang ini. Ceritakan pada teman-teman tentang orang-orang ini. Jika vaksin ini lolos fase ketiga, kita akhirnya bisa mengalahkan COVID dan kembali berjabat tangan hingga mengikuti tradisi, hingga menghadiri konser dan terbang dengan bebas kemana saja yang kita inginkan. Hidup bisa kembali normal saat kita menemukan vaksinnya. Tapi untuk saat ini, orang-orang yang menguji coba vaksin COVID-19 ini di dalam tubuh mereka memberi kita harapan. Baiklah, kalian sudah mengamati apa yang Ibu tampilkan. Apa yang dapat kalian lihat di situ? Pembelajaran tentang teks prosedur. Nah, Ibu akan memberikan pengertian dari teks prosedur terlebih dahulu. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, yang diinginkan terdapat penjelasan keterangan dalam langkah-langkah tersebut. Ketika kita memahami sebuah teks prosedur, kita harus tahu apa tujuannya. Tujuan dari teks prosedur untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang dituju dan akhirnya sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Dalam teks prosedur juga kita harus memahami ciri-ciri dari teks prosedur. Ada 5 ciri-ciri teks prosedur. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Nah, pada hal ini menjelaskan syarat atau pilihan. Kedua, disusun secara informatif. Informatif ini bersifat universal yang mencakup keseluruhan. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail, bersifat akurat dan faktual. Yang keempat, bersifat objektif atau dapat dikatakan bersifat nyata yang mengarah pada dasar hal yang relevan. Yang kelima, langkah-langkah yang berkelanjutan yang penjelasannya secara detail.
tadi masuk pada bagian ciri-ciri teks prosedur. Nah, pada ciri-ciri mungkin kalian belum paham. Nah, kita akan menjelaskan ke bagian struktur. Pada bagian struktur ini, Ibu akan menjelaskan secara detail apa saja bagian-bagian struktur pada teks prosedur. Bagian struktur ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu berisi tentang judul. Apa judul? Di judul ini menjelaskan aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, kita masuk ke kalimat pengantar. Kalimat pengantar ini adalah kalimat pembuka atau dapat dikatakan sebagai kalimat yang menyampaikan tujuan si penulis. Yang ketiga, itu kita masuk ke bagian bahan dan alat. Nah, di bagian bahan dan alat ini, disinilah teks prosedur itu akan terlihat di sini, di mana rincian bahan serta juga peralatan digunakan selama proses pembuatan atau aktivitas dijelaskan secara jelas dan terperinci. Nah, di bagian 4 ini adalah tahap proses yang ditulis secara berurutan. Nah, di sini lebih dijelaskan secara terperinci lagi. Bagaimana, Nak? Di sini kita merupakan tahap-tahap atau cara atau proses yang harus dilakukan sesuai dengan isi dari teks prosedur tersebut. Kita masuk kepada bagian kaidah. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan kata konjuksi temporal atau yang dapat dikatakan yaitu adalah kata yang banyak sekali dijumpai menggunakan kata penghubung waktu. Temporal adalah waktu. Nah, konjuksi adalah kata penghubung. Berarti kita menggunakan kata penghubung waktu. Nah, kata kerja yang kedua adalah kata kerja interaktif atau dapat kita katakan adalah kata kerja perintah. Dalam teks ini banyak dijumpai kata kerja perintah, dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang ketiga, kita masuk ke perbah material dan tingkah laku. Perbah material atau merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti kata memerintah, potong, haluskan, dan yang lainnya. Atau juga bisa kita lakukan dengan kata ungkapan. Baiklah, kita masuk ke tahap macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Merupakan suatu prosedur yang biasa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 langkah saja. Nah, ini contohnya adalah teks cara menggunakan alat elektronik, contohnya menggunakan kipas angin. Yang kedua itu adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang dimana di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang cukup banyak dan biasanya dibilang cukup rumit. Nah, ini biasanya kita bisa lihat pada misalnya contoh teks prosedur pengurusan KTP atau kita kenal dengan eKTP. Nah, yang ketiga kita masuk kepada teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Merupakan teks prosedur yang dimana atau dijelaskan tata cara langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Contohnya ini adalah teks prosedur protokol kita dapat lihat pada kegiatan masak-memasak, contoh tips-tips dalam melakukan suatu kegiatan. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita tentang teks prosedur. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu teks prosedur? Nah, materi kita selesai hari ini tentang teks prosedur.
Demikianlah, dan Ibu ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian mengerti apa itu teks prosedur sebelumnya.